Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bang Jack serta teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah perencanaan media iklan. Di sini kami akan mempresentasikan kreatif brief untuk produk sapi. Sebelumnya kami akan perkenalkan anggotanya. Nama saya Victoria Huta Galung dengan NIM Akhir 183. Nama saya Nadia Jasmine dengan NIM 163. Saya Naya Destin dengan NIM akhir 236. Saya Marcelina Sadarmade Putra dengan NIM 229. Saya Aurelia Kalista Gunawan dengan NIM 228. Baik, jadi yang akan pertama kali kami bahas adalah background dari brand Safi ini. Safi ini merupakan sebuah brand kosmetik asal Indonesia. Safi mengeluarkan produk belas lokal yang dikenal sebagai produk yang kreatif, inovatif, serta modern. Belas Safi dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda dengan mengusung effortless beauty, memberikan belas dengan formula ringan, blendable, serta cocok untuk semua jenis kulit. Belas Safi ini tersedia dalam beberapa varian warna yang segar. Belas Safi juga dapat dimix dengan varian warna lainnya agar menciptakan warna baru yang sesuai dengan keinginan. Nah, belas Safi ini cocok untuk digunakan dalam makeup look sehari-hari hingga look untuk acara pesta. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, tingginya persaingan di pasar kosmetik, khususnya produk blush yang mengharuskan brand Taffy ini dapat membedakan produk miliknya dari brand kompetitor lain. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengembangkan unique selling proposition yang kuat dan menarik bagi target konsumen. Yang kedua, perubahan tren makeup yang dinamis dan preferensi konsumen yang terus berevolusi membutuhkan pemahaman mendalam tentang target market, yaitu proposal brief ini harus dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan konsumen terkini sambil tetap mempertahankan identitas dari brand Taffy. Lalu yang ketiga, kompleksitas dalam mengkomunikasikan keunggulan produk seperti formulasi, tekstur, dan hasil akhir pada kulit melalui media digital juga menjadi tantangan tersendiri untuk brand Taffy ini. Diperlukan pendekatan kreatif untuk dapat mendemonstrasikan benefit produk secara meyakinkan. Lalu yang keempat, perlunya menciptakan konten yang relevan dan menjual di berbagai platform media sosial sambil tetap menjaga konsistensi pesan dan branding. Hal ini membutuhkan perencanaan konten yang matang dan memahami karakteristik masing-masing platform. Lalu yang terakhir, perlunya membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dari brand Taffy tersebut. Di tengah banyaknya pilihan blush dengan brand selain Taffy. Ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang otentik dan dapat membangun emotional connection dengan target audiens. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang marketing segmentasi. Marketing segmentasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu demografi, psikografi, dan geografis. Nah, dari demografi sendiri itu ada usia, target utamanya yaitu rentang usia 18 sampai 35 tahun. Yang kedua yaitu gender. Gender ini mayoritas konsumennya adalah perempuan. Yang ketiga itu ada pendapatan. Nah, pendapatan ini lebih ke menengah ke atas karena produk kecantikan sering diposisikan sebagai premium atau berkualitas tinggi. Yang keempat yaitu pekerjaan, yaitu berfokus pada profesional muda, mahasiswa, atau individu dengan minat tinggi terhadap tren kecantikan. Yang kedua yaitu psikografis. Yang pertama ada gaya hidup. Konsumen yang peduli pada kecantikan diri, percaya diri, dan ingin tampil menarik. Yang kedua itu ada nilai-nilai. Lebih mengutamakan bahan alami, yaitu bahan yang keberlanjutan atau sustainability, dan produk kecantikan yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada minat. Jadi lebih keterlibat dalam tren kecantikan modern, mengikuti tutorial atau influencer kecantikan dan aktif di media sosial. Yang ketiga ada geografis, yakni fokus pada daerah perkotaan atau wilayah dengan akses mudah ke produk kecantikan premium, yakni wilayah yang memiliki populasi yang lebih sadar akan mode dan kecantikan. Wilayah dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi dan konsumen yang cenderung tinggal di wilayah urban dan semi-urban dengan akses ke toko retail atau belanja online.
Lalu di sini ada timelinenya, dimulai dari bulan Februari, yaitu melakukan persiapan kampanye dengan melakukan riset terhadap influencer dan KOL, lalu juga ada menyusun strategi untuk ads di TikTok dan di Instagram. Lalu di bulan Maret kita launching campaign, yaitu memproduksi konten pertama untuk TikTok dan di Instagram. Lalu para influencer dan KOL memposting konten terhadap Tavi, yaitu dengan melakukan review terhadap produk Tavi itu sendiri. Lalu mulai memasang ads pada platform TikTok dan Instagram selama 2 minggu sebagai bentuk brand awareness. Lalu pada bulan April hingga Juni yaitu intensifikasi kampanye, yaitu melakukan TikTok challenge dengan hashtag Tavi Stay Curious. Lalu post mingguan dari influencer dan KOL tentang manfaat produk Tavi. Lalu ada melakukan giveaway mingguan di Instagram. Lalu di bulan Juli yaitu evaluasi kampanye dengan melakukan evaluasi engagement, awareness, dan juga sales growth. Lalu melakukan penutupan campaign dan mengapresiasi kepada seluruh kru dan juga komunitas. Oke, setelah timeline yang sudah dijelaskan, sebenarnya secara garis besar lewat campaign ini tuh kami ingin menunjukkan kalau Tavi Blush ini sudah sesuai gitu dengan kebutuhan setiap orang berdasarkan dari personal color analysis ya. Jadi si customer-nya nanti bisa memilih blush ini benar-benar cocok sama warna kulit mereka tanpa khawatir salah pilih dari shade blushnya ini. Nah, Tavi juga punya bisa di DIY mix and match yang bikin nanti customer itu bisa nyiptain warna blushnya sendiri sesuai sama selera mereka. Jadi ini bisa ngebuat pengalaman pelanggan atau customer experience itu bisa lebih personal dengan memakai blush yang mereka buat sendiri gitu. Lalu untuk memperkenalkan keunggulan ini, kami akan bekerja sama dengan influencer dan menggunakan iklan di beberapa platform. Misalnya di Instagram, jadi Instagram ini akan menjadi platform utamanya, terus nanti akan diisi dengan konten-konten di feed, story, reels, dan ads itu sendiri, meta ads. Selain itu kami juga akan menggunakan TikTok supaya lebih banyak orang yang tahu tentang si Tavi Blush ini, dan campaign ini bisa ngejangkau audiens yang lebih luas lagi. Boleh di next? Nah, dalam campaign ini tuh kita menggunakan 3 cara utama untuk mastiin kalau apakah campaign ini akan benar-benar tujuannya akan tercapai, yaitu dengan meningkatkan awareness atau kesadaran, keterlibatan, dan pembelian Tavi Blush itu sendiri dengan menyasar berbagai segmen audiens di Instagram. Pendekatan pertama ini adalah dengan bekerja sama dengan influencer itu sendiri. Jadi kami akan menggandeng 3 jenis influencer. Yang pertama ini ada makro influencer, yaitu biasanya dengan jumlah sekitar followers sekitar 100.000 sampai 500.000 untuk ngejangkau audiens yang banyak secara sekaligus gitu. Terus yang kedua ada micro influencer dengan followers 10.000 sampai 50.000 followers yang biasanya itu kedekatannya lebih dekat dengan audiens mereka atau dengan followers mereka sehingga pesan-pesannya itu bisa lebih terpercaya dan nyampe ke followersnya. Dan yang ketiga ada beauty enthusiast atau influencer yang memang fokus di dunia kecantikan itu sendiri. Jadi untuk menyasar komunitas yang niche gitu. Mereka akan ngebantu ngepromosiin keunggulan kita tadi yaitu yang sesuai dengan shade warna blush yang sesuai dengan personal color analysis dan blush yang bisa di mix and match gitu. Terus pendekatan kedua ini adalah kita dengan ngebuat campaign yang kolaboratif sama content creator, beauty and skincare enthusiast. Kami akan ngajak mereka buat tutorial secara singkat gitu yang menunjukkan gimana caranya menggunakan si Tavi Blush ini dan gimana caranya kita nyampur-nyampur warnanya sesuai dengan selera atau sampai dengan shade yang kita inginkan gitu. Nah, konten ini nantinya akan diunggah di Instagram, di TikTok dengan kalau di Instagram itu dengan format feeds ataupun reels yang nanti akan masuk juga ke meta ads. Selain itu kami akan mengadakan juga nih giveaway challenge bertema dengan share your glow gitu. Dimana nantinya audiens bisa mencoba fitur-fitur atau keunggulan DIY Tavi Blush ini. Kemudian nanti mereka akan sharing
hasil kreasi mereka ini di media sosial. Nah, nanti pemenangnya ini akan dapetin hadiah berupa produk dan sesi konsultasi eksklusif untuk personal color analysis-nya dengan ahlinya langsung gitu. Nah, pendekatan terakhir ini adalah menggunakan Instagram Ads, yaitu untuk menjangkau audiens yang pastinya lebih luas lagi di platform Instagram, yang nantinya kami akan ngebuat 3 jenis iklan, yaitu yang pertama ada cross-sell ads, yaitu untuk nunjukin langkah-langkah gimana sih kita nyampur warna si produknya ini, terus dengan segala tips and triknya dari produk tersebut. Kemudian yang kedua ada Reels Ads, yaitu kita akan nampilin kayak perbedaan before afternya, terus kayak menggunakan si produknya ini before after dari menggunakan produk yang shade-nya ini sesuai gitu. Dan yang ketiga ada story ads, yaitu dengan fitur pakai swipe up gitu. Jadi nanti kalau misalnya di swipe up mungkin akan diarahkan langsung ke pembelian produk si Tafinya ini sendiri, seperti itu. Terus kemudian bisa juga ditambahkan dengan kuis-kuis interaktif biar nantinya si audiensnya ini bisa menggunakan atau bisa memilih warna mana yang sekiranya cocok dengan produk tersebut gitu. Boleh di next? Oke, kita masuk ke budgeting. Jadi untuk ngejalanin campaign ini kita udah nyusun anggaran yang cukup dan mencakup semua kebutuhan utama, mulai dari influencer, iklan, sampai ke produksi kontennya itu sendiri. Jadi pertama ini kami mengalokasikan ada sekitar 60 juta 25, ya, ada sekitar 60 juta untuk influencer marketing yang ngelibatin ada 1 makro influencer, 5 mikro influencer, dan 5 beauty enthusiast. Yang mana masing-masing dari makro influencer itu, yang makro itu ada 25 juta, dan mikro serta beauty enthusiast itu ada yang 5 juta per influencer, dan ada yang 2 juta per influencer gitu. Influencer ini nantinya akan dipilih untuk ngejangkau audiens yang paling relevan dengan si produk Tafi ini sendiri. Kemudian yang kedua, kami juga menganggarkan sekitar 27 juta untuk Instagram Ads ini sendiri yang akan dijalankan selama 1 bulan dengan format iklan, carousel, reels, dan story yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ketiga jenis iklan ini nantinya dirancang untuk nampilin keunggulan-keunggulan dari si produk Tafi itu sendiri secara lebih menarik untuk diberikan kepada audiens gitu. Dan selanjutnya kami juga memberikan 15 juta untuk produksi konten itu sendiri. Jadi termasuk untuk video tutorialnya, terus materi visualnya yang nantinya akan digunakan untuk campaign dari Tafi itu sendiri. Seperti itu. Nah, konten ini nantinya juga nunjukin gimana sih keunggulan-keunggulan Tafi secara lebih mendalam biar lebih efektif dalam memanfaatkan si Meta Ads ini, seperti itu. Selanjutnya, ini berapa ya? Wait. Oh ya, selanjutnya kami juga menginvestasikan sekitar 15 juta untuk produksi konten dan 10 juta untuk produk sampelnya. Jadi baik untuk influencer maupun nanti pemenang giveaway-nya, mereka kan akan diberikan berupa sampel produk ya. Nah, itu 10 juta. Sementara itu hadiah giveaway yang berupa produk Tafi dan konsultasi yang dengan ahli personal color analysis-nya langsung itu sendiri dialokasikan sebesar 5 juta rupiah. Dan akhirnya ada juga biaya tambahan untuk ngelola campaign ini termasuk kayak jasa agensi sebesar 10 juta serta biaya-biaya lain di luar yang ada sekitar 5 juta untuk kebutuhan yang tidak terduga gitu. Jadi total anggaran campaign ini adalah 130 juta rupiah. Yang kami rasa cukup untuk efektif dan bisalah untuk mencapai tujuan dari campaign ini. Mungkin itu aja untuk budgeting. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.